Halo Gemini, ini adalah karir dan keuangan untuk Gemini ya. Di bulan Agustus 2020, aku sudah scan 2 kartu yang energinya paling nyambung ke Gemini. Ini adalah general reading, jadi mungkin tidak cocok untuk semua Gemini, tapi pasti bisa resonate untuk beberapa kamu ya Gemini. Di sini ada womb dan purpose. Womb adalah rahim ya. Di sini energinya yang kuat di kamu adalah energi feminin, divine feminine, energi seorang ibu ya. Jadi aku bisa merasakan di sini bahwa keuangan Gemini di bulan Agustus ini akan dipengaruhi oleh energi feminin atau energi seorang ibu ya. Lalu di sebelahnya ada kartu purpose ya, atau tujuan. Jadi sebenarnya ini energi yang kartu ini netral sih, tapi di sini aku merasakan bahwa apapun yang nanti terjadi saat ini, kamu adalah harus fokus pada tujuan kamu ya. Apapun rintangan dan apapun halangan yang ada di kamu saat ini, fokuslah pada tujuan kamu itu apa Gemini ya. Karena hanya dengan fokus pada tujuan, kamu akan mencapai kemajuan. Jadi jangan menetapkan terlalu banyak target di sini ya. Tetapkan target yang benar-benar spesifik di kamu itu apa, dan lakukan tindakan untuk ke arah sana. Kalau target kamu terlalu besar atau tujuan kamu tuh terlalu banyak gitu ya, itu akan mengurangi efektif istilahnya energi kamu justru nggak terfokus ke situ. Jadi fokuskan pada satu tujuan aja dulu sampai tujuan itu benar-benar tercapai nantinya ya. Jadi ini kamu diminta juga untuk prioritas, memprioritaskan apa yang paling penting dan apa yang paling mungkin bisa kamu capai dalam waktu dekat ya. Seperti itu Gemini. Oke, mari kita lihat kartu Lenormand. Ada 5 kartu buat kamu, sudah aku scan yang paling nyambung ke Gemini ya. Ada Crossroads dari kiri ya, Crossroad, Mountain, terus di tengah ada Coven, ada Side atau sabit, dan ada Bouquet. Oke, Gemini di sini di tengah ini adalah kondisi kamu saat ini ya. Coven atau si peti mati ini bukan berarti ada orang yang mati seperti itu ya, bukan, tetapi di sini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berakhir ya, sesuatu yang berakhir atau disudahi atau ya istilahnya putus gitu ya. Mungkin kalau dalam hal karir dan keuangan, ada beberapa dari kamu kehilangan pekerjaan, kehilangan banyak yang rugi di sini, kehilangan harta benda bisa ya, rugi karena kehilangan harta benda, misalnya barang-barang atau benda-benda berharga seperti itu bisa, atau juga bisnis kamu sekarang lagi bisa dibilang bisnisnya mandek, stuck, dan ada yang tutup atau bangkrut seperti itu ya. Jadi ya ini kondisinya memang bukan kondisi yang baik untuk Gemini sepertinya di bulan Agustus ini ya, kondisi yang saat ini. Tapi 2 kartu di belakang Coven itu ada Crossroad dan ada Mountain ya. Crossroads itu kalau aku di sini merasakan Gemini sedang bingung membuat keputusan karir seperti apa atau pekerjaan seperti apa yang paling menguntungkan buat kamu tuh seperti apa, karena sepertinya kamu sudah menempuh berbagai jalan, sudah mencoba berbagai cara, tapi di sini mentok karena ada gunung di depannya ya, ada gunung itu yang mentok begitu. Jadi kamu stuck di situ, energinya nih nggak ngalir buat Gemini ya. Jadi ini bukan sesuatu yang menguntungkan memang. Di sisi kanan Coven ini ada Side ya. Nah, Side ini ya memang ini
energinya negatif gitu ya. Tapi bisa kita petik pelajarannya juga, karena kita membutuhkan ini, kamu membutuhkan ini Gemini. Kenapa? Saat itu ada suatu tiba-tiba, mungkin ini ada peringatan bahwa akan ada peristiwa yang tiba-tiba yang akan merubah kehidupan kamu, akan membuat perubahan dalam hidup kamu. Dia mengarah kemana? Dia mengarah ke tiga kartu yang di belakang ya kan, yang di kiri itu ya. Ada Coven, Mountain, dan Crossroad. Ini akan diakhiri atau ditebas atau dipotong oleh si side atau si sabit ini. Jadi sebenarnya ini ada sisi yang positif. Walaupun nanti ada suatu peristiwa yang tiba-tiba yang mendadak, yang mungkin sedikit ekstrim dalam kehidupan Gemini, tapi sebenarnya itu bisa berarti blessing in disguise atau berkat yang tersembunyi. Berkat apa? Ya, si sabit ini mengakhiri siklus kamu yang berada tidak menguntungkan tadi ya, kondisi yang banyak kehilangan, kondisi yang merugi atau stuck energi ini yang akan diputus sama dia gitu, supaya ngalir energi kamu. Karena di belakangnya atau di sebelah kanannya side itu ada bouquet itu bisa adalah suatu hadiah, berkat ya, seperti itu, berkat yang datang buat kamu. Jadi sebenarnya ini suatu perjalanan dari suatu energi yang stuck, yang rugi, yang tidak menguntungkan, nanti akan diakhiri oleh si sabit ini. Dan setelah itu ibaratnya ini sudah klimaks gitu. Setelah itu seperti apa ya, dimana ketika ada badai ya, badai itu datang, dan setelah badai reda akan ada apa ya kan, akan ada misalnya kalau habis hujan badai, setelah itu ada pelangi itu selalu diibaratkan sebagai suatu berkat atau suatu anugerah ya, kebahagiaan, kemakmuran, seperti itu. Nah, inilah yang terjadi di kamu Gemini. Kalau saat ini kamu merasakan bahwa kamu stuck dan kamu terjebak kondisi kamu susah untuk lebih banyak kesialan di dalam hidup kamu, dan kamu seolah-olah semua jalan yang kamu tempuh itu seperti buntu ya. Ini hanyalah suatu siklus, dimana nanti siklus itu akan berakhir, dan kalau sudah berakhir selesai, kamu bisa memetik pelajarannya dari situ, nanti akan berganti dengan berkat yang datang ke kamu. Jadi di sini kamu harus bisa memetik dulu pelajarannya. Pelajarannya apa dari semua peristiwa yang kamu alami ini? Tadi di depan kartunya ada purpose, ada tujuan ya. Coba dicari tujuannya apa. Kamu harus mengalami begitu banyak kejadian yang tidak mengenakan, mengalami banyak kerugian, kehilangan, ketidakberuntungan, itu apa ya. Jadi ini semua adalah untuk membentuk kamu untuk menjadi lebih kuat dan lebih tangguh, seperti itu. Dan buat kamu yang ingin berbisnis ya, sebelum kamu benar-benar sukses dengan bisnismu, kamu harus diuji lebih dahulu dengan berbagai banyak rintangan dan tantangan gitu. Dengan banyaknya tantangan dan rintangan yang nanti sudah bisa kamu atasi, kamu akan jadi pemenang, kamu akan jadi orang sukses yang sebenarnya gitu. Sukses sejati adalah ketika kamu bisa mengalahkan atau mengatasi tantangan dari hidupmu itu ya kan, seperti itu. Jadi bukan hanya masalah uang, tapi juga masalah sikap atau masalah attitude ya. Di sini yang harus kamu keep in mind adalah ini semua adalah membentuk kamu Gemini menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang bisa menyelesaikan berbagai tantangan dalam kehidupan. Bagaimana membuat kemakmuran kamu atau rezeki kamu itu bisa mengalir ya. Bagaimana kamu bisa menghancurkan atau melewati gunung ini
ya. Tadi di depan ada womb atau ada energi yang feminin di sini ya. Gemini, ini kamu diingatkan untuk memperbaiki hubungan kamu dengan ibu ya. Beberapa di antara Gemini yang mungkin saat ini berkonflik dengan ibunya, segera perbaiki hubunganmu dengan ibumu, karena ibumu adalah sumber dari kemakmuranmu ya. Ibu itu sumber kemakmuran kita gitu ya. Jadi perbaiki hubungan dengan ibu, dan kalau lebih tinggi lagi tingkatannya adalah ini hubungannya dengan ibu bumi atau Mother Earth ya. Jadi kita diingatkan sekali lagi hubungannya ini adalah dengan kondisi global saat ini, di mana bumi kita sedang menyembuhkan diri ya kan, sedang ada healing. Jadi kalau saat ini kondisi kamu lagi di bawah ya karena memang salah satunya adalah pengaruh dari kondisi krisis global saat ini. Karena itu supaya bumi segera pulih, berilah porsi energi kamu ke bumi. Dengan apa? Dengan kita mendoakan bumi kita, mendoakan bumi kita agar bumi segera pulih dari kondisi krisis ini, energi bumi semakin bagus, sehingga ketika energi bumi itu semakin baik, maka akan mempengaruhi juga energi semua orang yang hidup di bumi, termasuk dirimu Gemini ya. Dan pesan yang lebih mendalam lagi adalah apa? Merawat bumi, merawat lingkungan ya. Itu juga menjadi isu kita semua soalnya saat ini ya. Merawat bumi, menjaga pelestarian alam. Apapun bentuknya, sekecil apapun, misalnya dengan mengurangi sampah plastik misalnya, seperti itu ya. Menjaga lingkungan di sekitar kamu, gak usah yang terlalu muluk lah, tetapi jagalah bumi, sayangilah bumi dengan tidak mencemari bumi dengan sampah, dengan polusi dan bahan-bahan berbahaya ya. Melestarikan alam, tumbuhan, memelihara tumbuhan, tidak menebang pohon sembarangan. Nah seperti itu juga sebenarnya kontribusi manusia untuk memulihkan kondisi energi bumi saat ini. Karena kalau energi bumi masih seperti ini terus, itu semua orang, semua manusia yang hidup di bumi tetap akan mendapatkan efeknya. Jadi ketika bumi kita subur, makmur, maka manusia yang hidup di dalam bumi, manusia yang hidup di bumi pun juga akan tersupport oleh energi kemakmuran bumi. Oke, ini suatu tingkat yang lebih tinggi lagi untuk meningkatkan awareness atau kesadaran kita semua. Dan aku rasa ini bukan hanya untuk Gemini, tapi juga untuk semua orang, yang semoga pesan ini bisa sampai kepada kalian yang benar-benar sudah siap atau layak untuk pesan ini. Satu lagi kunci untuk membuat kemakmuran kamu bisa mengalir, Gemini, berilah seporsi dari penghasilan kamu untuk bersodakoh, berzakat, beramal, berderma, perpuluhan, seperti itu ya. Terutama kepada ibu ya, terutama kepada ibu. Jadi tidak masalah walaupun ibu kamu itu lebih kaya, misalnya kan ibu saya yang lebih kaya dari saya, ngapain saya ngasih ke dia. Tidak seperti itu ya. Kita memberikan seporsi penghasilan kita untuk ibu itu sebagai suatu bentuk bakti, cinta, dan rasa terima kasih sebagai seorang anak ya kan. Karena kita itu berhutang yang gak akan lunas selamanya sama orang tua kita, bener kan? Jadi itu salah satu kuncinya. Oke. Terima kasih sudah menonton Gemini, semoga menjadi renungan kamu dan semoga bermanfaat. Komen di bawah kalau resonate ya. Jangan lupa like dan share video ini ke semua sosial media kamu ya. Dan buat yang belum subscribe, yuk subscribe dan hit loncengnya, karena aku membuat video ini berseri. Kamu cek zodiak moon, rising Venus kamu ya. Siapa tahu kalau nggak resonate di sini, kamu bisa resonate di bacaan untuk zodiak moon, rising Venus kamu. Oke.
Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Bye bye.